Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. How are you guys? Aku harap kalian fan-fan aja ya. Di video kali ini aku akan ngerekap alur cerita dari film Shigatsu no Kimi-Spica tahun 2019. Film ini menceritakan gadis SMA berusia 17 tahun yang tertarik tentang bintang. Apalagi kisah ini dibumbui persahabatan dan kisah cinta segitiga. Ya ala-ala anak SMA gitu. Oke lah, tanpa banyak cerita di intro, langsung aja kita ke alur ceritanya. Scene dibuka. 3 anak SMA terdiri dari 2 pria dan 1 wanita yang sedang melihat bintang. Kemudian, scene berlatar di sekolah. Di kolam renang sekolah, seorang pria bernama Mizuki latihan renang dan seseorang mengajaknya untuk masuk dalam klub renang, tapi Mizuki menolaknya. Di kelas, seorang siswi pindahan bernama Saotome Sei. Saotome kelihatan stres setelah melihat ulangannya yang hanya mendapat skor 15. Tiba-tiba kertas ulangan Saotome terbang dan ditangkap salah satu siswa sekelasnya, dan dia bernama Taiyo. Saotome meminta kertas ulangannya, tapi Taiyo ini jahil. Saotome mendorongnya hingga terjatuh dan Saotome pun pergi dari sana. Di luar, Saotome melihat keberuntungannya sesuai bintang di HP-nya. Ya, seperti meramal nasib kita gitu. Dan ternyata keberuntungan tak berpihak padanya. Saotome pun melihat ke awan dan dia melihat bintang. Dia ingin memberi nama bintang yang baru ia lihat, tapi ia bingung ingin memberi bintang apa. Tiba-tiba Mizuki datang. Ternyata Mizuki dan Saotome sama-sama menyukai hal yang berbau bintang. Malamnya, mereka melihat bintang dengan teleskop. Mizuki menyuruh Saotome melihat bintang dengan teleskop, dan tampak Saotome sangat senang akan hal itu. Ia bertanya nama Saotome karena mereka belum berkenalan. Saotome memperkenalkan dirinya. Mizuki mengartikan nama Saotome sesuai bintangnya. Bintang Virgo Saotome adalah Spica, dan Spica adalah bintang yang paling disukai Mizuki. Taiyo pun datang dan melihat Saotome. Sedikit terjadi perkelahian antara Saotome dan Taiyo. Mereka pun memperkenalkan diri mereka dan akhirnya Saotome resmi menjadi anggota klub astronomi. Esoknya, Saotome pun berangkat ke sekolah. Di sekolah, ia menyapa Mizuki. Saotome melihat Shizuki yang tampak kelelahan. Meskipun wajah Mizuki lesu, ia sangat mengagumi Mizuki. Dan ternyata, Saotome naksir sama Mizuki. Taiyo pun datang karena Saotome baru masuk ke klub astronomi. Akhirnya dia diberi tugas bersih-bersih. Saotome baru menyadari Taiyo dan Mizuki adalah siswa yang populer dan diidam-idamkan wanita di sekolah. Saat menaiki tangga, Saotome bertemu dengan Mizuki. Saotome pun menghampirinya. Saotome mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap astronomi, tetapi Mizuki hanya diam dan tak menanggapi ucapan Saotome. Kemudian Mizuki pergi meninggalkan Saotome. Saotome mengejarnya, tapi ia kehilangan Mizuki dan Saotome memutuskan untuk pulang. Taiyo pun datang dan menarik tangan Saotome. Taiyo mengajak Saotome ke suatu tempat. Taiyo mengajak Saotome ke observatorium. Ternyata Mizuki lah yang mengajak mereka ke sana. Taiyo menceritakan ia dan Mizuki adalah teman baik sejak kecil dan karena Mizuki lah yang membuat Taiyo suka tentang astronomi. Mizuki pun memanggil mereka dan mereka pun masuk. Saotome kelihatan takjub melihat teleskop besar di depannya. Teleskop refleksi 60 cm ini bisa melihat bintang yang tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Setelah itu mereka pulang. Mereka sampai di tempat terbaik untuk melihat hujan meteor atau bintang jatuh. Saotome sangat menunggu momen itu karena ia ingin meminta permohonan. Mereka menjalani klub astronomi dengan baik dan hubungan mereka pun semakin dekat.
Saat Saotome memasang teleskop di rumahnya, ia nama Amakawa Saki, dan nama itu terus ada di kepalanya bahkan di sekolah. Saotome pun dimarahi guru karena nilainya yang selalu jelek. Untungnya Taiyo mau mengajarinya. Di perpustakaan, Taiyo mengajari Saotome agar tidak rendah saat ulangan nanti. Saotome sangat berterima kasih akan hal itu. Taiyo menanyakan perasaan Saotome untuk Mizuki. Saotome jujur, ia menyukai Mizuki. Taiyo menawarkan diri untuk menyampaikan perasaannya kepada Mizuki. Tapi Saotome menolak hal itu karena ia akan mengungkapkannya langsung kepada Mizuki. Karena kelelahan, Saotome pun tertidur. Saat terbangun, ternyata hari sudah malam dan ia kaget ada jaket di pundaknya. Ia pun naik ke atap sekolah. Di situ ada Mizuki yang sedang melihat bintang. Saotome menghampiri Mizuki dan menyampaikan kekagumannya terhadap Spica, yaitu bintang yang paling disukainya. Mizuki menggenggam tangan Saotome dan tanpa sengaja Saotome mengungkapkan perasaannya. Tapi Mizuki langsung melepas genggamannya dan secara tidak langsung menolak Saotome. Saotome yang merasa ditolak pun pergi meninggalkan Mizuki. Taiyo melihat Saotome menangis. Ia pun langsung menghampiri Mizuki. Apa yang terjadi terhadap Saotome? Mizuki pun jujur, ia baru saja menolak Saotome. Taiyo benar-benar tak habis pikir dengan Mizuki, dan Taiyo pun segera mengejar Saotome. Saotome yang menangis dihampiri Taiyo. Taiyo berusaha menghibur Saotome, dan Saotome berterima kasih lagi kepada Taiyo. Walaupun Taiyo agak ngeselin, tapi Taiyo ini orang baik. Spontan Taiyo memeluk dan mencium Saotome, dan Saotome yang tak percaya akan hal itu pergi dari sana. Esoknya Saotome menunggu Taiyo karena ia ingin meminta penjelasan soal tadi malam. Saotome menganggap ciuman itu hanya pertemanan, tapi Taiyo menyangkalnya dan ia serius dengan Saotome. Setelahnya Saotome dan Taiyo pun terus bersama. Di rumah, Saotome sangat bingung dengan perasaannya. Ia pun melihat bintang Spica di langit. Saotome ingat dengan perkataan Taiyo, Spica akan menunggu kekasihnya selama 60.000 tahun. Tapi bagaimana di tengah jalan ia menemukan bintang yang lain? Di sekolah, Saotome tampak menjauhi Taiyo. Taiyo yang bertanya mengapa Saotome menjauhinya, tapi Saotome merasa Taiyo lah yang aneh. Jadi bisa dibilang Saotome ini masih belum peka kalau Taiyo suka sama dia. Taiyo berusaha memberikan alasannya, tapi Saotome tak ingin mendengarnya. Taiyo terus berusaha agar Saotome mengerti perasaannya, tapi Saotome hanya menganggap itu candaan dan Taiyo tak serius dengannya. Diam-diam ada yang merekam mereka berdua, dan dalam sekejap satu sekolah dibuat heboh antara Taiyo dan Saotome. Taiyo yang mengetahui hal itu benar-benar kesal. Kebetulan saat itu upacara dimulai, sontak Saotome jadi sorotan satu sekolah. Saotome seperti disudutkan oleh para siswa. Untuk menyelesaikan hal ini, Taiyo pun datang. Ia berbicara di atas mimbar jika ia menyukai Saotome dan menginginkan Saotome menjadi pacarnya. Taiyo langsung menembak Saotome sambil disaksikan para siswa di sana. Ia akan memberi Saotome waktu untuk menjawab cintanya. Mizuki yang melihat itu pun seperti terbakar api cemburu. Taiyo menghampiri Mizuki. Ia bertanya apakah Mizuki baik-baik saja, tapi Mizuki tak masalah jika Taiyo beneran serius dengan Saotome. Setelahnya mereka bertiga melanjutkan hari-hari seperti biasa, termasuk mengurus klub astronomi. Saat Taiyo dan Saotome pulang sekolah, tanpa sengaja mereka berjumpa dengan wanita cantik. Wanita ini bernama Amakawa Saki. Amakawa adalah teman SMP Taiyo dulu. Amakawa memperkenalkan dirinya kepada Saotome. Setelah itu ia pergi dari sana. Esoknya di sekolah, Amakawa yang sangat cantik pun menjadi pusat perhatian di sekolah. Amakawa bertemu dengan Mizuki. Mizuki bertanya untuk apa ia kembali, dan Amakawa menjawab ia kembali karena Taiyo. Mizuki bertanya apakah Taiyo masih ingin berhubungan dengan Amakawa, tapi Taiyo tak ingin Mizuki mencampuri urusannya. Saat di kantin, Saotome terlihat sangat bingung dan ia pun menghampiri Taiyo. Saotome bertanya apakah Amakawa adalah mantan pacarnya.
dan mengapa Tayo tak memberitahunya. Tak berapa lama Amakawa datang dan ia duduk di samping Tayo. Amakawa tampak selalu merayu Tayo sementara Saotome hanya melihat mereka. Mizuki yang melihat Saotome membawanya pergi dari sana. Saotome bertanya mengapa Tayo dan Amakawa putus, dan Shin pun flashback masa SMP di mana Amakawa merasa Tayo lebih bahagia bersama Mizuki ketimbang dirinya. Saat itu Amakawa mencium Mizuki dan Tayo melihatnya. Tayo tak percaya pacarnya melakukan itu kepada sahabatnya, dan sejak saat itu Amakawa dan Tayo berjauhan. Tayo terang-terangan mengatakan ia menyukai Saotome dan Tayo pun meninggalkan Amakawa, tapi tak berapa lama Amakawa pingsan. Tayo pun dengan sigap menolong Amakawa yang pingsan. Dari sikap Tayo ini kelihatan banget ia sangat care dengan Amakawa, dan hal itu dilihat siswa di kantin termasuk Tayo dan Mizuki. Lantas Amakawa dibawa ke rumah sakit. Mereka berbicara tentang masa lalu mereka. Tayo melanggar janji mereka karena kecewa dengan Amakawa. Amakawa yang menunggu Tayo di bawah rintik hujan, tiba-tiba penyakitnya kambuh dan harus dioperasi. Sampai sekarang Tayo sangat menyesal akan